Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Bahwa jemaah sebelum bukan masalah lagi dan lagi, marilah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan taufik dan hidayahnya alhamdulillah hari ini saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat yang amat sangat banyak sekali. Di antara nikmat-nikmat rezeki, kesehatan, dan yang utama adalah nikmat iman wal Islam. Karena dengan keimanan dan keislaman kita, alhamdulillah Allah masih mudahkan kita untuk menghadiri panggilan muazin yang hakikatnya adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Sholat perintah Allah Subhanahu wa taala berjamaah sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan diantaranya sholat subuh. Barang siapa sholat isya berjamaah, keutamaannya sama dengan sholat separuh malam, dan dilanjutkan subuh dengan berjamaah, keutamaannya sama dengan sholat semalam suntuk. Karena itu kita patutlah bersyukur sehingga semoga Allah istiqomahkan sampai akhir hayat kita. Gak tahu kita kapan akhir hayat kita, tapi yang jelas saudara kita, teman-teman kita ini sudah pada berangkat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita nunggu kapan giliran kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berpanjang itikaf kita untuk mendengarkan hadis tentang hak sesama muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Mafhum hadis yang dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Apakah engkau mencium anak-anak? Kami tidak mencium mereka." Maka Nabi bersabda, Apakah dayaku bila Allah telah mencabut rahmat dari hatimu?" Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Hendaklah kalian saling memberi hadiah, karena hadiah itu bisa menghilangkan kedengkian di dalam dada, dan janganlah seorang tetangga menganggap remeh hadiah untuk diberikan kepada tetangganya walau hanya separuh kikil kambing." Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah seseorang di antara kalian menganggap remeh suatu kebaikan. Jika ia tidak mampu, hendaklah ia menjumpai saudaranya dengan wajah yang berseri. Jika kamu membeli daging atau memasak sesuatu di kuali, maka perbanyaklah kuahnya dan berilah sebagian kuah itu kepada tetanggamu." Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk ke surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya." Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak tetangga itu?" Beliau menjawab, "Jika ia meminta, berilah. Jika ia minta tolong, tolonglah. Jika ia mau berhutang kepadamu, hutangilah. Jika ia mengundangmu, hadirilah. Jika ia sakit, jenguklah. Jika ia mati, antarkanlah jenazahnya. Jika ia tertimpa musibah, hiburlah ia supaya bersabar. Janganlah kamu mengganggunya dengan aroma masakan dari kualimu, kecuali bila kamu memberikan sebagian masakan itu untuknya. Dan janganlah kamu meninggikan bangunanmu sehingga hembusan angin terhalang, kecuali dengan seizinnya." Hadis riwayat Asy-Syabani dari kitab At-Targhib wa Targhib. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, Orang mukmin bukanlah orang yang kenyang sedangkan tetangganya lapar.
Hadis riwayat Tabrani, Abu Ya'la dari kitab Majmu'uz Zawaid. Inilah dan setelah didengarkan hadis tentang bagaimana urusan kita dengan manusia, bahkan dengan tetangga ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga setelah mendengar ini, semoga ini sebagian daripada akhlak kita. Semoga Allah SWT beri kepahaman sehingga kita bisa mengamalkan dan menyampaikan. Yang membaca baik, yang mendengarkan baik, yang lebih baik yang bisa mengamalkan dan menyampaikan. Dan bagaimana taklim ini juga kita hidupkan di keluarga kita. Tiap hari kita sama anak kita, istri kita mendengarkan satu hadis, dua hadis, sehingga anak kita ini mendengarkan kalamullah dan istri kita juga sama mendengarkan sabda Rasulullah SAW. Karena dalam satu Al-Quran sampaikan kun anfusakum bahlikum naro, selamatkanlah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana cara menyelamatkannya? Yaitu diantaranya yaitu dengan mendengarkan agama kepada anak-anak dan istri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.